Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dalam podcast Inspirasi saya, Erian Yongsin, yang akan menemani teman-teman pada perbincangan kali ini. Di sebelah saya sudah ada narasumber spesial kita, Ibu Widya Retno, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Ibu Retno. Iya, selamat pagi Bu Erian. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erian. Alhamdulillah semangat ya. Alhamdulillah baik ya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Bu Retno ini merupakan juara satu lomba best practice tingkat kabupaten. Nah, Bu Retno, boleh nih dibagi sama kita-kita nih pengalaman waktu ketika penyusunan, terus isi dari best practice itu sendiri seperti apa? Iya Bu Erian, waktu itu pada tahun 2022, peringatan Hari Guru itu ada lomba best practice untuk kepala sekolah. Kemudian saya mendapatkan surat tugas istilahnya ya dari Korwilcam Banjarnegara waktu itu. Saya mewakili kepala TK. Kemudian saya juga bersamaan dengan akreditasi sekolah Bu waktu itu. Jadi banyak sekali tantangannya ya. Ya, jadi saya dapat surat tugas itu sementara saya sedang mengerjakan administrasi akreditasi. Jadi saya itu memikirkan mau apa ya best practice-nya itu hanya 2 hari Bu Erian. Nah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman. Dalam waktu 2 hari saja sudah bisa meraih juara 1 tingkat kabupaten untuk lomba best practice-nya. Nah, Bu Retno, untuk isinya dari best practice itu sendiri bagaimana? Oh iya, isi best practice-nya itu saya beri judul penerapan gembira selalu untuk memenuhi sarana prasarana sekolah ya. Gembira selalu itu singkatannya dari gerakan membina relasi di sekitar sekolah dan lingkungan sekitar sekolah itu harapannya. Kemudian apa yang saya lakukan waktu itu karena apa yang saya alami, kemudian saya tulis bisa cepat itu karena saya alami ya Bu. Pertama yang saya lakukan itu pertama datang ke sekolah ya tahun 2020 ya, waktu itu kita jadi kepala sekolah. Oh iya. Jadi pengalamannya beda ya Bu. Saya pertama kali datang ke sekolah memperkenalkan diri, kemudian setelah itu saya datang ke Kelurahan Semarang karena TK saya kan berada di Kelurahan Semarang. Saya memperkenalkan diri di situ, kemudian saya menyampaikan apa sih visi misi saya di situ. Saya pengen begini dan alhamdulillah Pak Lurah menyambut dengan luar biasa. Waktu itu beliau memberi saran yang paling saya ingat. Ya Mbak, ayo kita bangun bersama-sama Kelurahan Semarang ini. Saya di pemerintahannya, jenengan di pendidikannya. Saya masih ingat sekali kata-kata Bapak Lurah waktu itu. Kemudian setelah saya melihat kondisi sekolah ya Bu Erian ya, ternyata sempit. Di situ itu tempatnya sempit pertama. Kedua, masih kalau kata orang Jawa tuh sumpek gelap gitu loh Bu. Jadi pencahayaannya itu kurang, kemudian masih lantai yang di luar teras itu masih batako ya, istilahnya batako waktu itu, jadi gelap. Nah, kemudian saya berusaha gimana caranya saya bisa mendapatkan tanah bengkok yang di sebelahnya. Waktu itu tiba-tiba saya kepikiran aja, kalau seandainya itu sawah jadi milik TKPGRI Semarang, saya bisa di situ membangun ruang kelas, membangun taman bermain untuk anak, diperbaiki sekolahnya biar fasilitasnya lebih bagus gitu ya. Maksudnya kalau sekolah itu kan yang dicari yang pertama pelayanan Bu, pelayanan kepada wali murid, pelayanan kepada siswanya, kemudian infrastrukturnya, maksudnya sekolah itu nggak kumuh gitu. Nah, saya kepinginnya mengubah sekolah yang tadinya gelap, tadinya istilahnya kurang begitu bagus. Saya ingin mengubahnya jadi sekolah yang lebih bagus gitu loh Bu Erian. Jadi anak-anak tuh betah sekolah, semangat sekolah, gurunya juga nggak cepet-cepet pulang gitu loh, karena betah di sekolah, fasilitasnya bagus gitu. Nah, itu harapan saya. Jadi banyak sekali tantangan dari TKPGRI Semarang waktu awal Bu Retno masuk sebagai kepala sekolah ya Bu. Terus dari tantangan itu Bu Retno lalu mencari jalan keluar dan dituangkan dalam best practice itu sendiri. Betul sekali. Jadi apa yang saya tulis itu apa yang saya alami. Jadi lebih mudah diketik ya, kemudian dirangkai kata-katanya itu lebih mudah. Jadi
Itulah kenapa selesai dalam 2 hari, karena itu apa yang saya alami, Bu Eri, yang lebih mudah menceritakan apa yang sudah dialami daripada mengarang-arang cerita yang Mengada-ada. Iya, betul. Oke. Baik teman-teman, ternyata isi dari best practice Bu Retno itu adalah pengalaman dari pembangunan sarana prasarana sekolah. Ya Bu Retno? Iya, betul. Nah, untuk pembangunan sarana prasarana sekolah itu sendiri nih Bu Retno, kita itu jadi kepo-kepo loh. Nah, dana dari Bu Retno untuk pembangunan itu diperoleh dari mana? Oh iya, pertama ya Bu Eryang, waktu saya datang ke TK itu kan saya ke kelurahan. Nah, yang kedua saya ke sekolah, ke SD Semarang. Kan saya memperkenalkan diri ke sana, saya sebagai kepala sekolah baru, mohon kerjasamanya. Kemudian yang pertama saya minta dari SD Semarang waktu itu tuh WiFi, karena sekolah TK kami kan nggak memiliki WiFi, Bu. Kemudian kami juga izin karena temboknya berseberangan, kami minta izin. Tembok yang sebelah sini mau apa namanya kami pasangi keran-keran untuk air, untuk cuci tangan. Kemudian yang tembok sebelah sini mau kami beri warna, gambar-gambar dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah waktu itu kepala sekolah SD Semarang, Bapak Gunadi kalau tidak salah, beliau mengatakan, iya Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk WiFi saya tinggal bilang ke Pak Guru yang ahli apa namanya komputer. Nanti Ibu tinggal ke sini, kemudian nyalur dan nanti kalau untuk masalah pembayaran kita bicarakan lagi gitu. Alhamdulillah Pak Gunadi itu memberi apa namanya memberi kesempatan kepada kami ya untuk mendapatkan akses WiFi dan mau diajak bekerja sama gitu. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan setelahnya, saya bertanya kepada bendahara sekolah, terutama tentang keuangan sekolah nih. Karena kalau mau membangun, mau merubah sesuatu kan harus ada dana. Pertama yang saya tanya, ada berapa dana di sekolah ini. Kemudian saya mendapatkan apa jawaban segini Bu. Akhirnya saya berpikir lagi apa yang harus saya apa namanya kerjakan dulu dari apa namanya dana itu. Dan saya harus bisa membagi dana itu agar tidak habis semua, tapi infrastrukturnya juga bagus gitu. Akhirnya saya apa namanya memprioritaskan dulu mana yang paling rusak. Akhirnya pertama kamar mandi. Kan kamar mandi itu bagi saya itu hal penting karena anak-anak kan tidak mungkin menahan apa namanya BAB dan Tipis. BAK ya. Kemudian saya berpikiran kalau kamar mandinya saja sudah gelap seperti ini, seperti gudang, mana mungkin anak-anak mau datang ke kamar mandi. Akhirnya saya rubah kamar mandinya, saya bicara sama tukang harus digini-giniin, harus diberi apa namanya penerangan seterang-terangnya. Kemudian yang kedua ini apa teras. Jadi teras itu masih batako ya. Kemudian kan gelap sekali, juga debunya kan masuk ke kelas nggih saya uni. Akhirnya saya rubah jadi keramik warna putih dan itu lumayan membuat cerah, ya cerah sekolahan. Kemudian jendela itu nggak pernah dibuka karena apa? Karena posisinya ke bawah loh. Jadi kalau dibuka nanti anak lewat mesti kejedot karena posisinya sama dengan anak tingginya. Akhirnya saya juga panggil tukang, tak suruh balik. Jadi oper, iya bukanya ke atas. Jadi anak-anak lebih aman. Saya juga mikir yang apa namanya barang-barang yang tajam-tajam gitu. Saya singkirkan semua. Kemudian saya pikir untuk anak-anak harus aman di sekolah, harus nyaman, harus aman. Kemudian cuci tangan. Nah, tempat cuci tangannya masih kurang. Jadi saya tadi ke sekolah SD kan minta izin untuk dibangun apa namanya tembok seberangnya untuk dibangun tempat cuci tangan. Akhirnya anak-anak punya tempat cuci tangan yang memadai. Kemudian bisa juga untuk wudhu. Jadi anak-anak nggak perlu ke kamar mandi untuk cuci tangan. Jadi udah di depan kelas mereka udah ada tempat cuci tangan gitu. Itu dulu yang awal-awal saya pakai untuk apa namanya uang sekolah yang saya pakai untuk perbaikan sekolah yaitu. Kemudian alhamdulillah kamar mandinya jadi terang, nggak ada ember bocor di atas, nggak ada pipa-pipa bekas, nggak ada kaca pecah. Ya Allah, medeni banget waktu itu ya. Bagi saya gelapnya luar biasa. Alhamdulillah pelan-pelan. Kemudian tempat parkir dulu nggak ada Bu tempat parkir. Jadi begitu jalannya itu sempit jalan masuknya itu. Kemudian cuma ada taman
taman sedikit lah. Nah itu akhirnya saya bikin tempat parkir. Jadi Bu Guru motornya itu nggak masuk ke dalam. Kalau dulu karena masih batako, jadi motornya Bu Guru tuh masuk ke teras gitu loh. Jadi semakin sempit untuk area bermain anak gitu. Akhirnya saya rubah terasnya saya beri keramik, luarnya yang saya buat tempat parkir gitu. Terus yang belakang dulu nggak ada pintu gerbangnya Bu, ada pintu gerbangnya juga nggak berfungsi dengan baik. Akhirnya saya buat jadi jadi ada pintu di tengah gitu. Dulu banyak sekali orang yang usil masuk ke sekolah. Jadi sekolahnya itu dibobol pintunya lah, dimasukin lah. Jadi kalau pagi itu banyak sampah botol minuman keras, sampah plastik minuman, kemudian bahkan ada sampah luar biasa kan. Makanya saya, aduh bagaimana caranya ini sekolahan agar bisa aman, kemudian nyaman, dan tidak untuk tempat nongkrong orang kalau malam-malam gitu. Akhirnya saya karena sudah terbiasa dengan tukang yang saya panggil, akhirnya saya bilang, Pak, ini bagaimana caranya biar tidak ada orang asing masuk ke sekolah ini. Akhirnya saya rubah pintunya karena sudah dijebol ya, sampai polisi pun datang. Waktu saya BAP di kantor polisi dari jam 2, pulangnya jam 5 sore, itu hanya untuk BAP kejadian itu. Pas itu awal terjadi itu ya, pas saya awal-awal ke situ tuh November. Berarti kita jadi kepala Oktober, November sudah Langsung dijebol. dapat tantangan baru ya Bu. Sudah dijebol maling. Ya Allah. Oke, terima kasih Bu Retno. Itu tadi best practice Bu Retno tentang gembira selalu. Gerakan membina relasi sekolah dan lingkungan sekitar. Bu Retno, dalam perbaikan sarpras yang ada di best practice itu sendiri, apa saja yang sudah Ibu Retno lakukan dalam pembangunan sarpras? Terus berapa lama nih waktu yang diperlukan Ibu Retno dalam membangun sarpras itu sendiri? Iya, waktu itu kan lombanya tahun 2022 ya. Jadi waktu itu saya sudah mendapatkan yang DPRD Kabupaten, dana dari DPRD Kabupaten untuk membuat dapur. Nah, karena sekolahan memang nggak punya dapur, jadi waktu itu saya mengajukan untuk membuat dapur dan perbaikan playground. Nah, playgroundnya itu juga masih batako, jadi kan gelap, istilahnya gelap, lembab. Nah, kemudian bantuan itu datang, akhirnya alhamdulillah dapurnya jadi, kemudian playgroundnya bawahnya sudah keramik putih, sudah terang ya otomatis. Kemudian waktu itu saya juga dalam proses pengajuan ke DPRD Provinsi. Jadi waktu saya lomba itu Bu, lomba itu saya nggak ditanya apa-apa, karena mungkin menurut mereka sudah betul ya isinya, penulisannya dan lain-lain. Yang ditanyakan cuma satu, menurut Ibu berapa persen keberhasilannya lah, itu ya nggak saya tulis. Kemudian saya jawab saja karena bantuan yang dari provinsi itu sudah dalam pemberkasan, jadi saya bilang 80% Pak, insya Allah kalau dananya sudah turun yang itu berarti jadilah 100%. Cuma itu saja pertanyaannya, nggak ada pertanyaan yang lain. Makanya saya waktu itu ikut lomba itu ya alhamdulillah lumayan tenang ya, karena pertama sudah dialami, yang kedua pertanyaannya hanya itu dari jurinya. Jadi berapa persen keberhasilannya menurut jenengan? Akhirnya saya jawab 80%. 80% karena yang dari DPRD Provinsi dalam pemberkasan gitu. Jadi saya 2022 dapat dari DPRD Kabupaten, kemudian 2023 saya berusaha untuk mendapatkan yang dari DPRD Provinsi gitu. Jadi perjuangannya luar biasa. Kemudian di sela-sela itu di tahun 2023 saya juga mengajukan bantuan ke Indonesia Power. Nah, itu kenapa saya bisa sampai berpikiran ke Indonesia Power ya? Karena ya saya searching di internet ya. Apa sih perusahaan negara yang bisa saya mintai dana untuk membangun sekolah ya? Kemudian saya mendapatkan beberapa nama. Yang pertama Pertamina, yang kedua Indonesia Power, yang ketiga Geodipa. Nah, Indonesia Power sama Geodipa itu kan ada di Banjar ya. Alhamdulillah saya memberanikan diri membuat proposal, kemudian saya kirim ke Indonesia Power. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Waktu itu
Pengajuannya sih banyak sekali Bu, karena kita kan namanya berharap ya, berharap yang banyak ya. Tapi kemudian waktu itu hanya cair 5 juta dan itu alhamdulillah luar biasa. Saya bisa mengganti atap lorong sekolah itu yang tadinya gelap, akhirnya saya ganti pakai galvalum yang bening. Akhirnya pencahayaan di kelas itu bertambah gitu. Jadi yang tadinya awal-awal sekolah itu singop, gelap, lembab, sekarang alhamdulillah jadi terang gitu Bu. Jadi alhamdulillah sekali. Nah, dalam perjalanan itu juga terjadilah sesuatu Bapak Ibu. ini? Jadi jalan masuk ke sekolah itu longsor Bapak Ibu di siang-siang hari. Nah, waktu itu siang hari saya lihat jalannya, ya Allah, kok longsor. Akhirnya saya mencari ide juga Bu Eria. Duh, bagaimana ini caranya ya agar saya bisa memperbaiki jalan itu, karena itu tuh sudah dalam liburan anak-anak sekolah Bu. Akses Jadi utama ya? iya betul. Jadi saya harus membetulkan itu sebelum anak-anak datang sekolah di tahun ajaran baru. Nah, kemudian saya waktu itu searching di internet, kemudian saya hubungi teman-teman saya, akhirnya saya dapatkan di grup SMA Bu, ya grup putih abu-abu ya. Akhirnya di situ saya share keadaan sekolah saya ke teman-teman saya, kan alhamdulillah ada yang di perusahaan-perusahaan Jakarta lah ya, yang yang dananya luar biasa. Nah, saya WA mereka, saya beri video tentang itu jalan yang rusak dan lain-lain. Akhirnya salah satu teman saya memberi saran, kamu buat video nanti di tag Basnas. Nah, kemudian saya sampai rumah itu memikirkan terus, Basnas itu apa sih? Kemudian saya searching lagi di internet. Nah, ternyata di dalam Basnas itu banyak sekali program Bu. Jadi pertama perbaikan karena bencana, dan itu mungkin masuk. Saya dalam hati ini masuklah kalau bencana. Kemudian yang kedua, satu keluarga satu sarjana dan lain-lain. Akhirnya saya memberanikan diri membuat proposal ke Basnas dan saya kirim videonya ke sekretaris Basnas waktu itu. Namanya Pak Edi kalau nggak salah ya. Kemudian dari Basnas langsung datang ke sekolah, ngecek ngecek keadaannya benar nggak sih berita yang saya sampaikan. Akhirnya mereka datang ke sekolah melihat melihat jalan yang rusak tadi. Kemudian mereka memperkirakan juga, Bu, nanti dibikin RAB-nya sekian-sekian. Saya sudah bisa memperhitungkan kok, ini nanti butuhnya berapa gitu. Akhirnya saya buat proposal sesuai dengan saran mereka. Lalu cairlah Bu, alhamdulillah waktu itu cair 10 juta. Itulah fungsinya Bu, bersilaturahmi. Jadi kalau silaturahminya banyak ke teman-teman, insya Allah rezekinya juga banyak. Itu salah satu ya. Relasi juga ya. The power of putih abu-abu. Jadi jangan putus hubungan dengan teman-teman SMA, teman-teman kuliah maupun teman apapunnya. Insya Allah suatu saat pasti ada gunanya. Ya, jadi saya percaya bahwa silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki. Begitu Bu Eria. Oke teman-teman, dari tahun 2022 sampai dengan sekarang 2024, waktunya sudah cukup lama ya Bu Retno. Nah, terus saya jadi tertarik nih. Tadi ada mengajukan bantuan ke DPRD, ke Basnas, Indonesia Power. Banyak sekali ya mengajukan untuk penganggaran sarana prasarana TKP Kini Semarang itu sendiri. Kalau saya boleh kasih julukan nih buat Bu Retno nih ya teman-teman, kayaknya ini cocok buat jadi juragan proposal. The Master of Business Proposal, kayak judul drakor ya Bu Retno, Business Proposal, ini keren sekali. Padahal kalau yang saya tahu itu untuk proposal seperti itu tuh prosesnya cukup susah ya Bu Retno. Nah, itu kira-kira ada nggak sih tips atau kiat tersendiri, mungkin doa terus menerus? Coba kita bagi tipsnya di sini Bu Retno, biar teman-teman juga tahu. Iya, kalau pertama sih jelas doa ya Bu. Doa yang baik terutama untuk sekolah, untuk guru-gurunya. Nah, ini ada cerita lucu ini Bu. Jadi dulu awal saya jadi kepala sekolah itu, bagi saya kan biasa aja ya, karena saya bukan PNS gitu, nggak diangkat PNS gitu loh ya. Nah, tapi ternyata bagi ibu saya enggak. Jadi beliau itu selalu mendoakan gitu ya.
mendoakan kesuksesan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh bisa sukses, Bu. Iya, walaupun apa namanya proposal gitu selalu lancar sampai sampai terakhir itu lancar semua, nggak ada yang nggak lancar. Itu semua berkat doa ibu ya. Jadi ya luar biasa bagi saya, doa ibu itu segalanya. Jadi saya berusaha tidak akan mungkin berhasil tanpa doa ibu. Jadi semua saya lakukan, mau membuat proposal sampai malam saya lakukan, saya belajar dari internet, tidak ada yang ngajari saya. Saya belajar dari internet, buka-buka gimana sih bikin proposal yang bagus gitu. Nah itu yang saya lakukan dulu, karena proposal itu kan bisa di copy gitulah istilahnya, misalnya setelah buat DPRD saya bisa copy untuk Indonesia Power, saya bisa copy untuk manapun gitu. Jadi apa namanya, untuk membuat proposal itu mudah karena itu barang yang bisa terlihat ya. Lalu apa namanya, yang kedua jelas harus punya relasi. Jadi berani dulu, berani apa namanya membuat proposal, berani bermimpi, berani datang ke tempatnya. Jadi misalnya mau buat apa namanya ke Indonesia Power, kalau nggak berani datang ke sana mana mungkin proposalnya sampai ya kan. Iya, jadi belajar dulu tentang Indonesia Power itu apa di internet, kemudian datang ke sana menyampaikan proposalnya, Pak ini saya butuh ini untuk ini. Akhirnya ya sana tuh menyampaikan kalau mau apa namanya kirim proposal lewat Pak Satpam aja, akhirnya saya titipkan untuk Pak Satpam. Jadi intinya tuh cari relasi, kemudian jangan pernah takut, misalnya jenengan butuh kok ke DPRD, saya nggak kenal ya DPRD, bisa lihat di internet itu anggotanya banyak sekali DPRD, tinggal jenengan memberanikan diri aja, mau datang kemana, mau datang ke Pak Guru lah misalnya yang dari Golkar, mau datang ke Bu siapa lah yang dari partai apa, beranikan aja diri ke sana. Yuk menyampaikan sekolah saya itu begini, jenengan kan dapil di daerah saya dibantu dan lain-lain, itu kan bisa. Jadi berani dulu Bu, kalau nggak pernah berani ya kita ya hanya bermimpi aja. Jadi ya pertama berani, kedua apa namanya cari relasi, jangan malu. Uang itu kan nggak masuk ke kantong kita Bu, uang itu kan apa namanya masuknya untuk lagi untuk iya, masyarakat juga ya. jadinya jangan khawatir lah, insya Allah kita bisa apa namanya, kalau niatnya baik insya Allah uang itu nggak akan kita gelapkan gitu ya istilahnya, semuanya untuk sekolahan Bu. Jadi ya itu tadi, doa orang tua, usaha kita, berani berani berbuat tuh, berani keluar dari sekolahan ke tempat mana yang kita butuhkan gitu. Cari sebanyak-banyaknya informasi itu di internet tuh banyak banget, tinggal kita cari. Kalau kita nggak berani ke misalnya anggota DPR-nya, cari yang apa namanya staf-stafnya kan banyak tuh di bawah-bawahnya, cari, jadinya nanti kita sampaikan aku butuh ini loh, butuh ini, butuh itu. Nah itu yang saya lakukan, jadi saya nggak ke anggota DPR-nya tapi saya ke bawahnya, di bawahnya itu kan ada stafnya, ada apa namanya temannya, ada relasinya gitu, saya berhubungannya dengan mereka. Jadi saya sampaikan ini kebutuhannya, dan alhamdulillah mudah. Dan ini insya Allah tahun 2024 juga insya Allah dapat. Itu ya di luar ekspektasi saya ditelepon waktu itu sama Pak Fatur, Mbak, mengajukan bantuan lagi dari DPRD Kabupaten. Iya Pak, ya alhamdulillah kemarin sih diberitahu bahwa akan cair sekian gitu. Nah itu tadi, sampai saya dapat dak dari pusat itu juga luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi dapat dak sejumlah 318 juta. Banyak banget ya Bu. Dan itu mengerjakannya luar biasa. Mengerjakannya itu sampai istilahnya sampai ke titik terendah kita ya Bu Eriang ya, pernah ya. Sampai garapnya itu capek sekali, luar biasa lah ya kita. Terutama masalah dana, ya Allah gitu, kalau nggak ada bantuan dari Allah nggak mungkin kita bisa ngerjain semuanya Bu. 318 juta.
banyak ya. Untuk daknya itu sendiri, dak Iya. fisik itu untuk pembangunan apa? Itu untuk area bermain yang sawah tadi. Nah, yang sawah tadi kan sudah diizinkan itu Bu, karena sudah ada pendanaan. Akhirnya surat dari Bupati turun untuk TKP GRI Semarang. Kemudian apa namanya? Uangnya juga yang sana dananya turun. Lalu mulai pengerjaan. Nah, itu untuk area taman bermain sama toilet. Nah, toiletnya yang dikasih toilet duduk Bu Eria. Bisa pakainya Bu Eria. Alhamdulillah sudah dapat. Kita punya toilet duduk 2, toilet jongkok 2, tambahan untuk yang di atas ya. Tadi kan yang di atas apa Toilet namanya? lama. Iya, toilet lama itu gelap, udah dirubah jadi bagus. Nah, sekarang alhamdulillah dapat tambahan itu. Dan luar biasa sekali waktu itu orang Jakarta, namanya Pak Julius, datang bersama Pak Narto, datang bersama satu lagi ke sekolahan, menyampaikan bahwa sekolah akan mendapatkan bantuan dak itu. Saya sangat bersyukur sekali Bu Erian. Ya Allah, terima kasih Pak Narto, terima kasih Pak Narto, terima kasih Pak Julius, terima kasih Dirjen PAUD. Ya Allah, terima kasih. Kalau tidak ada mereka mungkin sekolahannya masih sempit, masih seperti itu terus ya. Ya alhamdulillah semua bantuan datang dengan apa namanya? Pada waktu yang Iya, tepat. betul ya. Pada waktu yang tepat. Iya, betul. Oke, baik teman-teman. Tadi mungkin teman-teman bisa catat dulu tadi tipsnya ya. Yang pertama tadi ada doa. Yang kedua sampai berurai air mata ya Bu Retno. Doa itu yang utama. Yang kedua relasi ya. Kita harus membangun relasi. Yang ketiga nih, jangan malu teman-teman. Ayo kita kunjungi tujuan mana yang kita mau minta bantuan, dan jangan malu karena uangnya tidak masuk ke kantong kita sendiri, tapi untuk digunakan, dikelola lagi untuk masyarakat juga, untuk fasilitas umum ya Bu Retno. Nah, itu tadi tentang seputar best practice-nya Bu Retno, terus programnya Bu Retno dalam perjuangan memperbaiki sarana prasarana sekolah. Nah, sekarang ini saya lebih penasaran lagi sama yang satu ini Bu Retno. Ini ada banyak sekali karya-karya dari Bu Retno ini. Ternyata ini Bu Retno ini ngapain lagi sih? Kayaknya sudah bisa anteng ini Bu Retno. Coba diceritakan ini, Bu Retno itu sebagai apa ini bisa mengeluarkan karya-karya? Iya. Ini awalnya tahun 2020 ya Bu, waktu itu COVID ya, kalau nggak salah ya, COVID. Nah, kemudian saya itu berusaha mencari kegiatan gitu yang berguna, apa sih yang kira-kira sesuai dengan passion saya ya, sesuai dengan kesukaan saya. Akhirnya saya mendapatkan komunitas belajar. Nah, di situ komunitas itu menulis ya, komunitas menulis. Nah, di situ kita membuat apa namanya? Tulisan nanti dibukukan gitu Bu Erian. Jadi dalam buku-buku ini masih ada pengarang-pengarang lain. Nah, jadi saya berusaha menghasilkan sebuah tulisan yang bisa dicetak. Nah, akhirnya hadirlah buku-buku ini, dan masih banyak yang di rumah, tidak bisa saya bawa satu semuanya ya. Saya bawa secukupnya aja ini, terutama ini untuk anak-anak. Nah, ini adalah buku ensiklopedia. Tapi cocoknya untuk anak SD ya, karena ini banyak tulisannya daripada gambarnya. Jadi untuk anak SD ke atas gitu. Ada ensiklopedia, ada buku dongeng. Kemudian ada sebuah buku yang saya tulis, isinya itu nama anak-anak saya. Jadinya 2 ini di dalam cerita ini ada nama anak saya. Anak Bu Retno sendiri. Iya, namanya Abia sama Binar di sini. Kalau yang sini namanya Abia. Jadi saya tuh pengen suatu saat anak saya itu bangga ya, bisa menemukan nama mereka dalam sebuah buku gitu, dalam sebuah cerita. Dan saya ingin betul, saya ingin memberikan kenang-kenangan yang indah untuk anak saya. Jadi di sini tuh ada namanya Binar sama Abia, yang di sini ada namanya Abia gitu. Saya paling suka nulis Bapak Ibu. Jadi kelihatannya mungkin pendiam ya, tapi memang saya nggak suka yang keramaian gitu. Saya sukanya nulis di rumah, membaca buku gitu Bu Erian. Nah, ini ternyata bukunya itu sudah banyak sekali ya Bu Retno kalau saya lihat nih. Nah, ini prosesnya itu sudah dijalani Bu Retno sebagai penulis ini dari tahun berapa? Dari tahun 2020. Iya, 2020 waktu itu. Jadi kenapa saya mudah menulis tadi? Karena kemampuan menulis juga ya, praktis. Karena terbiasa menulis. Jadi
bisa cepet nulis itu karena terbiasa gitu. Jadi ya buku-buku ini hasilnya bisa apa namanya buat kenang-kenangan. Di sini ada foto saya di belakang. Jadi nanti kalau dilihat ada foto-fotonya gitu, foto-foto pengarangnya. Jadi saya sok merasa ya Allah, alhamdulillah ada karya yang bisa saya hasilkan gitu. Saat orang lain mungkin apa passionnya di Bidang pakaian, di tari apa di apa saya nggak bisa. Saya bisanya ini. Jadinya saya lebih apa namanya menulis, lebih nyaman. Kemudian saya menuangkan ternyata inspirasi. benar-benar menemukan apa ya kenyamanan dalam menulis gitu loh Bu. Jadi mungkin inilah passion saya ya Bu ya. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berminat nih, pengen tahu isi bukunya Bu Retno, pengen beli mungkin ya Bu Retno bisa hubungi CP di bawah ini nanti. Bisa ya Bu Retno? Iya. Betul. Seru sekali hari ini Bu Retno. Ternyata sepertinya ini kompetensi sebagai kepala sekolah Bu Retno itu sudah diborong ya semuanya. Terus sebelum kita tutup podcast hari ini nih Bu Retno, ada quote atau kata-kata untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman nggak nih? Iya. Quote of the day ya Bu ya. Dengan mengharap ridho Allah, saya ingin membuat sekolah yang indah agar bisa menghasilkan anak-anak yang solih dan solihah. Itu Bu mungkin quote of the day-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata seru sekali hari ini ya. Tepuk tangan ini buat Ibu Retno. Baik, terima kasih Ibu Retno atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah membagikan ilmu, sudah membagikan tips, sudah membagikan pengalamannya Bu Retno untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bu Retno selalu sehat dan semangat. Nah, teman-teman, nggak terasa nih kita sudah dalam penghujung podcast kali ini. Saya Eryam Yongsin mohon undur diri. Jadilah orang yang berinspirasi supaya selalu menginspirasi. Salam inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.